Desmodromic. Seperti biasa, pembahasan ini akan kita mulai dengan pengenalan dan juga sejarahnya terlebih dahulu. Jadi, Desmodromic adalah sebuah sistem katup. Ya, mungkin kawan-kawan juga sampai sini udah tahu kalau Desmodromic adalah sistem katup. Tapi berbeda dengan sistem katup biasanya, yang dimana camshaft-nya itu hanya berfungsi untuk membuka katup atau valve, dan untuk mengembalikan katup tersebut diperlukan dorongan dari spring. Pada sistem katup Desmodromic ini, camshaft juga bekerja untuk menutup kembali katupnya, yang dimana kerennya katup tersebut dapat kembali tanpa memerlukan bantuan dari spring. Jadi kalau di sistem katup standar, katupnya akan didorong oleh shaft untuk terbuka, dan juga didorong oleh spring untuk menutup. Kalau di Desmodromic ini, katupnya akan langsung terikat dengan camshaft-nya, begitu kan? Untuk sejarahnya, Desmodromic sendiri pertama kali diperkenalkan oleh engineer bernama Gustav Mess, yang dimana gagasannya ini langsung dipatenkan pada tahun 1896. Dan tentunya temuannya ini juga pertama kali diaplikasikan pada speedboat bernama Irene I pada tahun 1910. Lebih dari 10 tahun dari pertama kali patennya dibuatkan. Hebatnya, walaupun mesin speedboat Irene I adalah mesin yang pertama kali menggunakan teknologi Desmodromic, output daya yang dihasilkannya sangat memuaskan, yakni berkisar di antara 300 bhp. Satu abad yang lalu, ini tergolong power yang sangat besar kan? Melihat hal tersebut, akhirnya teknologi ini pun mulai diadopsi juga pada kendaraan-kendaraan darat, terutama untuk keperluan Grand Prix, seperti pada Mercedes-Benz W196 pada tahun 1945, lalu berkembang lagi untuk sport car Mercedes-Benz 300 SLR pada tahun 55, hingga akhirnya seorang engineer asal Ducati, Fabio Taglioni, juga tertarik untuk mengembangkan teknologi ini dan mengaplikasikannya di mesin 125cc untuk ajang kompetisi Grand Prix saat itu, yang diberi nama 125 Desmo. Di sini juga beliau dengan pedenya berkata, tujuan utama dari Desmodromic adalah untuk memaksa katup agar dapat bekerja sesuai timingnya sekonsisten mungkin. Maksudnya dalam artian nggak ada yang namanya valve floating. Lanjut. Dengan cara seperti ini, kehilangan energi dapat diabaikan dan kurva performa lebih seragam dengan keandalan yang lebih baik. Dan setelah kesuksesan Fabio tersebut dalam mengembangkan Desmodromic, dia pun mulai membuat beberapa paten untuk beberapa pengembangannya ini, dan menjadikan Desmodromic valve actuation sebagai standar dari produk-produk Ducati sejak tahun 1957. Yang diperkenalkan dan diaplikasikan melalui White Case Mark III single cylinder. Kemudian pada tahun 1959, Maserati Brother mengenalkan desain Desmodromic yang terakhir, yang diaplikasikan di mesin 2000cc 4 silinder pada OSCA Barchetta. Nah, itu dia untuk sedikit sejarahnya. Sekarang kita mulai bahas mengenai part dan juga sistem kerjanya. Untuk part-part yang terdapat di Desmodromic ini nggak terlalu kompleks kalau kita bandingkan dengan saingan-saingannya, pre-valve dan juga pneumatic valve. Desmodromic ini terdiri dari yang pertama adalah camshaft, tapi berbeda dengan camshaft pada OHC yang memiliki satu lobe pada setiap valve-nya. Pada camshaft Desmodromic ini memiliki dua lobe profile untuk setiap valve-nya, yaitu opening lobe dan juga closing lobe, yang dimana bentuknya ini memiliki perhitungan yang sangat presisi. Lalu part yang selanjutnya adalah upper rocker arm, lower rocker arm, dan yang terakhir yang sudah tentu adalah valve-nya. Jadi itu dia untuk part-partnya. Sekarang kita masuk ke sistem kerjanya. Desmodromic ini punya sistem kerja yang sesuai dengan namanya, yang mana arti dari nama Desmodromic berasal dari dua kata, yaitu desmos, yang artinya hubungan atau ikatan, dan juga dromos, yang artinya jalur. Jadi, dari sini bisa kita simpulkan nih, bahwa Desmodromic adalah sistem katup yang terikat pada camshaft-nya, dan juga bekerja dengan cara mengikuti alur atau profil dari camshaft tersebut. Untuk lebih detailnya adalah pada saat mesin mulai bekerja, maka benjolan pada opening lobe dan juga bentuk closing lobe akan menggerakkan upper dan lower arm yang menjepit valve-nya. Gerakan benjolan dari opening lobe ini akan menggerakkan valve menuju posisi terbuka.
setelah rocker arm selesai melewati profil benjolan, maka lower rocker arm yang mengikuti bentuk closing lobe-nya juga akan mencongkel valve tersebut dan menggerakkan valve tersebut menuju posisi tertutup. Nah, kurang lebih seperti itulah sistem kerja dari Desmodromic. Sangat-sangat simple jika dibandingkan dengan sistem katup yang lainnya. Apalagi jika kita bandingkan dengan saingan-saingannya seperti free valve dan juga pneumatic valve. Tapi walaupun begitu, Desmodromic juga punya kekurangan dan kelebihannya sendiri. Untuk kelebihannya, kita bahas dari kelebihannya dulu aja. Yang pertama adalah max rev yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sistem katup OHC pada zaman angkatannya, dari dulu hingga sekarang. Hal ini terbukti dengan mesin Ducati pertama yang kita sebutin tadi, yaitu 125 Desmo. Pada ajang kompetisi Grand Prix yang sempat kita bilang tadi, 125 Desmo ini yang berkonfigurasi katup Desmodromic dengan 2 katup intake dan 1 katup exhaust dapat menghasilkan daya sebesar 19 horsepower dengan max rev di 13.000 rpm, yang mana saat itu mesin-mesin yang masih menggunakan steel spring hanya dapat mencapai 8.000 rpm saja. Nah, hal ini menjadikan 125 Desmo ini sebagai mesin yang dapat menghasilkan max rev tertinggi saat itu. Selanjutnya untuk kelebihan yang kedua, yaitu putaran mesin yang lebih ringan dikarenakan tidak diperlukan daya untuk menekan spring di setiap putarannya, menjadikan daya mesin ini tetap terjaga dari putaran rendah hingga putaran mesin tinggi. Lanjut kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga adalah tidak adanya valve floating, karena valve akan terbuka dan juga menutup mengikuti bentuk cam lobe pada knock-onnya secara paksa. Oke, itu dia untuk kelebihannya. Sekarang kita bahas mengenai kekurangannya. Untuk kekurangan yang pertama adalah durabilitas yang rendah jika dibandingkan dengan sistem katup yang menggunakan spring. Hal ini dikarenakan permukaan gaya gesek yang lebih besar dan lebih banyak antara setiap komponennya. Belum lagi ditambah dengan kecepatan putaran yang tinggi, menjadikan kerusakan pada sistem katup ini akan mengurangi kerapatan katup saat menutup dikarenakan komponen-komponen yang aus seiring usia pemakaiannya gan. Lalu kekurangan yang kedua adalah respon mesin yang terlalu cepat. Jadi respon mesin yang cepat ini bisa menjadi kelebihan dan juga kekurangan gan. Disebabkan karena tidak adanya beban dari steel spring dan juga mesin yang nggak mengalami valve floating, efeknya mesin ini dapat bekerja dengan ringan. Nah, karena mesin yang terlalu ringan inilah yang menjadi alasan kenapa mesin-mesin Ducati itu lebih liar. Dan tentunya karena mesin Ducati liar, menjadikan sedikit sekali rider yang bisa menaklukkan sistem katup Desmodromic. Apalagi kalau udah ketemu belokan, salah sedikit pelintir gas bisa bahaya. Itu dia informasi yang bisa kita berikan mengenai Desmodromic di video kali ini. Seperti yang bisa kita lihat, jika dibandingkan dengan saingannya, sistem katup yang satu ini tuh punya part-part dan juga sistem kerja yang paling simple. Dan selain lebih simple, sistem katup ini juga punya power yang lebih besar jika dibandingkan dengan pneumatic valve.